Dewan Juri, perkenalkan kami dari tim Expectation Club dari SMA Kursina IBS dan selaku tim proposisi pada mosi yang telah diberikan. Perkenalkan, saya Muhammad Firas Irsyad Rosmayadi sebagai pembicara pertama dari tim proposisi ini. Terkait dengan mosi yang diberikan, Dewan ini percaya bahwa inisiatif swasta lebih baik dalam mewujudkan aksesibilitas kesehatan mulut dari pemerintah. Mosi ini merupakan mosi analisis pandangan, sehingga tim yang terbaik adalah tim yang berhasil menganalisis suatu pandangan dari tim yang mereka dukung dengan dampak-dampak yang baik untuk mencapai tujuan akhir. Dewan Juri, mari kita analisis sebentar terkait status quo yang ada pada mosi ini. Pada status quo terdapat pandangan bahwa pemerintah itu lebih baik dalam mewujudkan aksesibilitas kesehatan mulut tanpa ada bantuan dari pihak swasta. Kami menolak status quo seperti ini dan kami setuju untuk menerapkan mosi, karena pada mosi ini kita dapat mendapati bahwa tujuan dari mosi ini adalah terkait untuk mencapai suatu hak asasi manusia. Mari kita karakterisasi beberapa hal yang ada pada perdebatan kali ini. Yang pertama adalah swasta. Swasta merupakan sebuah instansi yang dikelola secara pribadi tanpa campur tangan dari pemerintah, sehingga mereka membuat instansi ini tanpa ada kehendak dari pemerintah apapun dan mereka berdiri secara mandiri dan independen, sehingga hal-hal seperti dana, perizinan dan yang lainnya itu diurus sendiri tanpa terkait oleh dinas apapun. Lalu inisiatif swasta adalah langkah yang diambil oleh pihak swasta atas kemauan dan kehendak mereka sendiri tanpa ada tuntutan dari pihak manapun seperti pihak pemerintah, sehingga mereka hanya perlu berurusan dengan kemauan dan kemampuan mereka. Lalu aksesibilitas kesehatan mulut yang kami garis bawahi di sini adalah merupakan pemberian fasilitas layanan kesehatan untuk mulut yang mana kita akan mendapati kesehatan aksesibilitas kesehatan ini yang harus lebih mudah diakses dan memiliki fasilitas yang mumpuni untuk semua orang. Lalu mengapa hal ini menjadi penting? Karena hal ini penting, kita mengetahui bahwa kesehatan mulut adalah merupakan suatu bentuk kesehatan yang mana kesehatan ini merupakan hak untuk semua warga. Sebagaimana yang telah diatur oleh pasal 28 di UUD kita bahwa semua orang berhak untuk hidup dan mendapati fasilitas kesehatan yang terjamin. Dan juga kesehatan mulut penting untuk menghindari penyakit-penyakit berbahaya lainnya untuk patogen menyebar ke seluruh tubuh. Dan ini menjadi penting karena seperti yang kita ketahui bahwa jika pemerintah berdiri sendiri tanpa ada bantuan dari pihak swasta, maka nanti fokus pemerintah akan banyak. Seperti contohnya dinas kesehatan yang tidak tentu spesifik mengurus ke mulut orang saja. Mari kita lihat sebentar. Jika tim kontra berkata bahwa dinas kesehatan itu memiliki divisi dan memiliki rumah sakit gigi dan mulut untuk spesialisasinya, tapi Dewan Juri, pada kenyataannya pemerintah itu masih banyak yang harus ditangani seperti jumlah layanan yang tidak memenuhi permintaan yang ada. Sehingga jika pemerintah berdiri sendiri, maka jumlah permintaan yang ada itu masih lebih banyak daripada fasilitas yang ada saat ini, sehingga perlu adanya langkah inisiatif swasta. Dan juga permintaan kesehatan gigi ini biasanya lebih dipedulikan oleh kalangan menengah ke atas, sebagaimana yang nanti akan dijelaskan oleh pembicara kedua kami. Lalu mengapa kami benar? Karena dengan adanya langkah inisiatif swasta, nanti ini akan dapat membantu pemerintah untuk memberikan fasilitas yang lebih memadai, sehingga pemerintah akan lebih terbantu dengan fasilitas yang memadai ini, dan juga tenaga kerjanya yang nanti akan menjadi lebih banyak dan lebih terspesialisasi. Jika pemerintah sudah terspesialisasi atau fokus untuk mengurus kesehatan mulut dan gigi ini, maka nanti pemerintah dapat mengembangkan lagi fasilitas mereka dan juga hal-hal tenaga kerja mereka akan lebih dikembangi, sehingga mereka menjadi lebih terspesialisasi dan lebih fokus untuk menangani berbagai macam kesehatan mulut dan gigi. Lalu jika kita menerapkan mosi, tentu saja ini akan menjadi lebih efektif sebagaimana yang telah saya bilang tadi bahwa akan menjadi lebih terspesialisasi dan fokus. Mengapa demikian? Karena seperti yang kita ketahui bahwa bantuan swasta adalah pihak yang berdiri secara independen, sehingga jika ada bantuan dari swasta itu akan lebih mudah untuk mereka buka di satu tempat, apalagi yang sedikit jauh yang untuk diraih oleh pemerintah. Karena seperti yang saya bilang di awal tadi bahwa swasta hanya perlu mempertimbangi kemauan dan kemampuan mereka, dan juga mereka memiliki anggaran sendiri sehingga tidak perlu memikirkan efektivitas anggaran lain untuk masyarakat. Dan juga jika kita mengetahui bahwa pemerintah dan swasta mereka pada akhirnya akan sama-sama menerima biaya. Jika mereka sama-sama menerima biaya tanpa BPJS, jika layanan tanpa BPJS mereka akan menerima biaya. Jika pada akhirnya mereka akan menerima biaya, maka sama saja. Oleh karena itu mereka juga butuh bantuan dari swasta agar hal ini menjadi lebih efektif. Sehingga pada akhirnya kita akan mendapati bahwa jika terdapat langkah inisiatif dari pihak swasta, fasilitas kesehatan mulut akan lebih banyak dan mumpuni, dan juga ini akan menjamin aksesibilitas dan inklusivitasnya, sehingga kesehatan mulut akan menjadi lebih inklusif dan lebih mudah diakses oleh semua warga di negara ini. Dan oleh karena itu bangga menjadi proposisi.
Untuk kita semua, perkenalan, saya Atas Diti sebagai pembicara kedua dari tim proposisi. Hari ini akan membawakan mosi dengan judul Dewan ini percaya bahwa inisiatif swasta lebih baik dalam mewujudkan aksesibilitas kesehatan mulut dari pemerintah. Baik, pertama-tama saya akan mengelaborasi beberapa kosakata yang ada pada mosi. Yang pertama adalah pihak swasta. Pihak swasta adalah instansi pribadi yang berdiri tanpa campur tangan pemerintah, yang mana artinya mereka mengurusi beberapa urusan mereka seperti dana ataupun perizinan dengan tanggung jawab mereka sendiri. Lalu kedua, ada aksesibilitas kesehatan mulut. Aksesibilitas kesehatan mulut adalah penyediaan akses layanan kesehatan mulut dengan fasilitas dan akses yang mumpuni. Di mana pada mosi ini disebutkan bahwa aksesibilitas kesehatan mulut ini lebih condong kepada pihak swasta ketimbang pihak pemerintah. Lalu yang ketiga ada inisiatif pihak swasta sendiri, di mana ini adalah langkah yang diambil oleh pihak swasta untuk menyelesaikan masalah yang ada, yang dimana telah dijelaskan oleh pembicara pertama saya, yang dimana di situ ada banyak kebutuhan warga yang belum terpenuhi dengan fasilitas yang disediakan oleh bagian pemerintah, sehingga inisiatif swasta ini sendiri pada akhirnya akan merujuk kepada membantu pemerintah itu sendiri juga. Lalu masuk kepada argumen saya. Pertama, dengan condongnya pihak swasta dalam aksesibilitas kesehatan mulut ini, tentu akan menguntungkan pihak masyarakat juga, karena masyarakat itu sendiri kebanyakan yang menggunakan fasilitas kesehatan mulut adalah dari bagian menengah ke atas, karena kita tahu pihak menengah ke atas biasanya lebih mementingkan kesehatan mulut mereka ketimbang pihak menengah ke bawah. Kenapa begitu? Karena mereka membutuhkan check up rutin mingguan atau mungkin bulanan untuk memastikan gigi mereka tetap sehat. Selain itu, kita tahu jika biaya yang dibutuhkan untuk check up kesehatan gigi itu sendiri tidaklah murah, sehingga ini memerlukan kesiapan dana yang akan lebih ditentukan kepada pihak menengah ke atas. Lalu jika tim oposisi mempertanyakan tentang pihak menengah ke bawah yang merasakan sakit giginya, maka saya akan menjawab dengan mereka bisa menggunakan pihak layanan BPJS yang mereka gunakan, yang dimana kita tahu layanan BPJS itu sendiri sudah terbagi menjadi beberapa golongan, yang dimana jika golongan mereka itu sendiri tidak mumpuni untuk menyelesaikan masalah gigi yang ada pada diri mereka sendiri, maka mereka akan sama saja menambah biaya yang mungkin pada akhirnya akan sama saja dengan biaya yang digunakan untuk membayar pihak swasta fasilitas kesehatan swasta. Lalu argumen saya selanjutnya adalah inisiatif swasta ini sendiri pastinya akan menguntungkan pihak pemerintah, karena pemerintah tidak perlu menyediakan mungkin fasilitas yang masih bisa disebut jarang adanya, karena pihak swasta sendiri kita tahu lebih berfokus kepada bidang yang digelutinya ketimbang pihak pemerintah yang langsung menggeluti banyak bidang, sehingga mereka fokusnya akan terbagi, dan pihak swasta akan membantu mereka dengan cara fokus pada satu bidang dan menyediakan fasilitas-fasilitas yang mungkin belum disediakan oleh pihak pemerintah. Selain itu, secara kinerja juga pihak pemerintah telah terbantu, karena kita tahu tadi sudah saya sebutkan jika kebanyakan masyarakat menengah ke atas itu adalah mayoritas pengguna kesehatan layanan gigi, sehingga kemungkinan besar mereka akan banyak berpindah ke pihak swasta daripada menggunakan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah, sehingga kinerja pemerintah akan berkurang dan mereka akan merasa terbantu. Terima kasih, bangga menjadi proposisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rehan Rasyidi Askara sebagai pembicara ketiga dari tim proposisi atas mosi. Dengan ini percaya bahwa inisiatif swasta lebih baik dalam mewujudkan aksesibilitas kesehatan mulut daripada pemerintah. Sebagai pembicara ketiga, saya bertugas sebagai menyimpul atau membandingkan bahwa tim kami dan argumen kami layak digunakan. Pertama, tujuan dari mosi yang telah dikatakan oleh pembicara pertama saya, yaitu untuk memenuhi kesehatan warga, di mana kesehatan mulut juga menjadi bagian dari kesehatan warga. Nah, masalahnya adalah pemerintah terkadang memiliki fokus yang terlalu banyak, seperti layanan kesehatan yang lain atau fokus di pembangunan dan sebagainya, sehingga terkadang ada bagian yang kurang terlihat
bahwa itu layanan itu diberikan. Seperti contohnya adalah layanan kesehatan mulut. Nah, disinilah mengapa inisiatif pihak swasta ini akan menjadi sangat penting, karena dengan adanya pihak swasta yang memiliki sektor di bidang tersebut, ini akan menyebabkan layanan kesehatan mulut akan menjadi lebih mudah diakses, karena pemerintah pasti memiliki banyak hambatan dalam memberikan layanan tersebut. Selain itu, seperti yang dikatakan pembicara pertama dan kedua saya, bahwa banyak permintaan terkait fasilitas yang mumpuni dalam kesehatan mulut dari layanan menengah ke atas, karena kata-kata mereka mengerti terkait kesehatan mulut dan memiliki biaya untuk hal tersebut. Namun terkadang fasilitas dari pemerintah kurang memadai dan kurang memuaskan mereka, sehingga di sini pihak swasta akan menjadi tujuan yang dapat mereka datangi dalam mengecek kesehatan mulut mereka atau gigi dan sebagainya. Sehingga di sinilah pihak swasta akan dapat memberikan layanan tambahan. Dan dengan adanya urgensi tersebut, ini menunjukkan bahwa pihak swasta, inisiatif dari pihak swasta akan menjadi sangat baik dalam memenuhi aksesibilitas kesehatan mulut daripada pemerintah. Selain itu, secara efektivitas, swasta merupakan instansi sendiri dan tidak terikat dengan pihak manapun, jadi lebih unggul karena pemerintah pasti akan sangat terikat dengan hal-hal yang lain, mungkin efektivitas anggaran dan apakah layanan yang akan mereka berikan itu dapat bermanfaat bagi banyak pihak. Selain itu, pihak swasta memiliki pertimbangan yang sedikit. Mereka hanya masalah di mereka adalah hanya terkait mau dan mampu. Namun berbeda dengan pemerintah yang memiliki banyak masalah dan banyak pertimbangan dalam menegakkan sebuah layanan kesehatan yang mungkin berspesialisasi untuk bidang-bidang tertentu, seperti layanan kesehatan untuk mulut. Selain itu, jika tim kontra mengatakan bahwa pihak swasta akan menarik biaya dari layanan tersebut, kita juga dapat mengatakan bahwa pihak pemerintah juga akan menarik dana, entah itu BPJS atau yang non BPJS. Selain itu, jika pihak swasta mungkin mampu dan mau berbuat baik, mereka bisa mendirikan sebuah layanan kesehatan mulut di daerah-daerah terpencil dengan fasilitas yang bagus, namun dengan harga yang murah untuk memberdayakan mereka, yang dimana ini akan menghasilkan layanan kesehatan mulut yang menjadi lebih inklusif dan aksesibel, sehingga dapat memenuhi hak warga dalam sektor kesehatan dan akan membantu pemerintah dalam mewujudkan tujuan mereka dalam memberikan layanan kesehatan. Dan pemerintah juga bisa membantu pihak swasta dan ikut andil dalam memberdayakan masyarakat melalui layanan kesehatan yang diberikan oleh swasta, seperti memberikan sebuah insentif pajak atau mungkin fasilitas tambahan yang diberikan dari pemerintah untuk pihak swasta, yang dapat juga memberdayakan masyarakat dan memberikan layanan kesehatan mulut yang lebih bagus, menjadi proposisi.